Izinkan saya memulai acara pengajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Utama PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho. Yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala Ibu Nani Indriani SEMM. Yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gresik Dr. Tolib Bahasuan. Yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala Husada Dr. Asmauna Srining Tias MKes. Yang kami hormati Al-Mukarram Insinyur Haji Misbahul Huda MBA. Serta Bapak Ibu jamaah pengajian rutin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan berkumpul untuk menghadiri pengajian rutin Cipta Nirmala Group Ulinuha seri 6 yang membawakan topik titik balik menuju Ulinuha dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Dan untuk kedua kali, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan suratul Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada hari ini dapat menjadikan salah satu amal baik dan dapat menambah ilmu agama bagi kita semua serta senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan untuk selanjutnya memasuki acara inti yakni tausiah dan akan langsung dilanjutkan dengan doa bersama di akhir acara nanti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Insinyur Haji Misbahul Huda MBA. Kami undang dengan segala hormat kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat. Mana cakepnya? Ikan selam, ikan sepat. Berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Direksi PT Nirmala, Napa? Cipta. Yang kami hormati Dewan Direksi Rumah Sakit Semen Gresik dan para staf karyawan yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di majelis pengajian Ulin Nuha ini. Mudah-mudahan kemuliaan ini menyertai kehidupan kita, keluarga kita, harga diri kita, fid dini fid dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kenapa direksi selalu mengajak Anda untuk ngaji? Ya, sampai di absen itu rodok dipeksa, betul nggih? Rodok dipeksa kalau tidak hadir akan mempengaruhi, betul, kondite atau prestasi, betul? Sebetulnya Anda diajak untuk belajar dan selalu belajar untuk mengerjakan, menjawab persoalan kehidupan. Agak berbeda kalau menjawab persoalan di bangku sekolah atau bangku kuliah.
Kalau menjawab soal-soal kuliah, ujian sekolah, itu produknya adalah paperwork, betul? Ono contreng, ono melingkari, ono isi, betul? Tetapi kalau menjawab persoalan kehidupan, produknya bukan paperwork, tetapi produknya adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Pirsa? Menghadapi ujian-ujian yang tidak ringan ini agar ya kelihatan tampak di antara panjenengan siapa yang paling baik amalnya, sikapnya, pemihakannya, ya, hmm, amal-amal solehnya, kira-kira begitu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa harus ngaji terus? Karena persoalannya juga semakin rumit. Sehingga para ahli menyebut dengan karakter atau akronim VUCA. Pernah dengar? V, volatile. U, uncertainty. C, complexity. A, ambigu. Masih ingat ya? Yang kalau orang Gresik bilang ruwet pol. Ruwet pakai pol. Nah, sedemikian ruwetnya, okay, sampai-sampai kita harus terus belajar mensikapi kehidupan ini. Contoh, kalau Anda membuka gadget, itu isinya pasti nomor satu adalah ijazah palsu. Gitu. Ribut soal itu ya. Nomor dua adalah MBG, betul? Nomor tiga adalah koperasi merah putih. Nomor empat adalah krisis energi di lumbung batu bara, betul? Long lumbung batu bara kok kentekan batu bara, betul. Nomor berikutnya adalah perang bintang antara bintang 3 Bayangkara dengan Adiaksa, betul? Tambah melebar karena penjaganya pun diracun, misalnya begitu ya. Nah, tak karu-karuan. Di Pak Dahlan menyebut suhu politik kita kalau ada termometer politik mencapai 39-40 derajat Celcius. Sehingga Anda pun kadang-kadang membaca itu marah, ya, gelisah. Minimal karena nggak bisa membalas, lalu sikap kita rodok gregetan, betul ya. You know gregetan? Lalu terjadi distrust society. Masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Nanti lain waktu saya jelaskan. Contoh distrust society itu adalah alih-alih kok mengundang apa namanya investor asing, investor lama saja nggak tahan. Ya, klik terjadi capital flight, lalu saham IHSG, pernah dengar ya, indeks harga saham gabungan tiba-tiba anjlok. Jangankan pasar luar negeri, pasar dalam negeri gak percaya. Masyarakat gak percaya. Di rumah jenengan ada sensus BPS, betul? Halo? Betul? Pada sukarela mengisi data? Eh? Pada nggak mau. Warga saya nggak mau. Padahal saya Pak RT, betul? Karena pertanyaannya dowotil, simpenanmu piro gitu. Betul ya? 74 kilo apa? Iya. Listrik, air, apalagi ya. Oh, dowotil sekali. Kenapa nggak mau ngisi? Curiga. Opo meneh kira-kira gitu ya masyarakat kita. Nah, kalau sudah curiga, gak percaya ini sebuah negara, sembuhnya sulit sekali. Aleh-aleh negara gak dipercaya. Mohon maaf, suami istri. Dua orang tok, menyangkut dua orang. Suami gak dipercaya sama istri. Sembuhnya sulit atau sulit sekali. Halo? 5 tahun sembuh? 10 tahun? Gedek-gedek gitu. Apalagi banyak ibu-ibu ahli sejarah. Gitu.
keluhan para suami, perjuanganku tidak terlihat, kesalahanku selalu kau ingat. Oh, tuh. Iku ketoke sopir gitu. Curhat. Oke, baik. Nah, menghadapi situasi semacam itu, bagaimana sikap, oke, kita dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, banyak di antara kita sebetulnya pengen tetap mengalami melewati kehidupan ini dengan linabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Hidup bahagia, tenang, betul? Ya, sejahtera. Namun faktanya banyak orang yang salah sangka, salah duga. Mengira bahwa bahagia itu kaya raya, hebat dalam segalanya. Maka dunia media sosial flexing ada di mana-mana. Ya. Kalau sekedar flexing itu apa namanya update status gitu, ya gak boboh. Tetapi kalau kemudian ya update status itu hendak mencerminkan apa? Pamer kekayaan, prestasi kita itu loh. Aku maam yang restoran, ya, tak ada cah nom-nom itu ya. Kalau disediakan maam itu nggak boleh dipegang sebelum di zaman awal itu nggak ada rukun diputu dulu baru makan gitu ya. Sekarang itu seperti wajib begitu ya. Pasti ini ya khawatirnya untuk flexing. Sampai untuk update status oke, tetapi kalau sampai pamer kemudian merasa harga diri tidak ada ketika tidak bisa pamer itu menjadi persoalan. Oke, itu yang menjadi persoalan. Oke, saya teruskan. Banyak orang pengen hidup bahagia, salah sangka, salah duga. Menyangka bahagia itu hebat dalam segalanya, kaya raya, semua serba tersedia. Akibatnya banyak anak muda punya semboyan baru. Waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga nih Pak Dene, gampang banget gitu ya. Sehingga seolah-olah dengan pamer, flexing, meskipun faktanya tidak sesuai dengan apa yang diupload, itu menjadikan dia bahagia. Ya, pamer itu seolah-olah bahagia. Salah sangka. Pun orang tua, banyak yang atas nama bahagia, ya, tetapi dia rela melakukan perbuatan tak terpuji. Korupsi, merampok, menjual diri atau menjual harga diri. Atas nama, halo, atas nama bahagia. Merampok, mencuri, korupsi. Nah, gak usah jauh-jauh di sebuah radio di Surabaya Raya saja, tiap bulan itu ratusan sepeda motor hilang, betul? Puluhan mobil-mobil hilang. Apalagi saldo rekening hilang. Anak gadis hilang. Istri hilang. Suami agak beda. Ngilang. Atas nama bahagia. Padahal berulang para ustadz pengajian yang lalu-lalu termasuk Ustadz Saleh Trehem mengingatkan kepada kita bahwa bahagia itu bukan raga tetapi urusan jiwa. Bahagia itu bukan urusan zahir tetapi suasana batin. Bahagia itu bukan kaya secara finansial, banyak secara material, tetapi bahagia itu adalah matang secara spiritual. Nah, loh, kenapa mengejar yang itu tadi? Itu bukan bahagia, tetapi bukan kebahagiaan, tetapi kesenangan. Beda nggih? Bukan happiness. Oke? Bukan kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. Oke. Nah, kenapa banyak orang yang lagi galau? Akhirnya flexing, akhirnya rela menjual diri, kemudian rela menginjak-injak harga dirinya karena ya banyak orang resah, galau, berantem, bertengkar karena
Agim mengatakan tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapinya. Kemarin saya jelaskan, hari ini golek rezeki sulit, betul? Rezeki yang halal, angel. Ngopeni anak, angel. Yang pucu ngopeni putu, angel. Ngopeni bojo, kok angel gitu. Sudah tahu angel, tetapi gak sinau, gak moco buku, tidak dengar pengajian. Oke? Maka biasanya bingungan, baperan, kagetan, ngamuan, ya, marahan. Karena nggak punya. Nah, pengajian ini sekurang-kurangnya, meskipun hanya 40 menit, itu mampu mencerahkan, lagi-lagi, pikiran kita, betul? Lalu membuka lapang hati dada kita, sehingga punya sikap yang Qurani, yang tenang, yang cool, ya, menghadapi pelbagai ujian kehidupan tadi. Sekali lagi, wakum ayyukum ahsanu amala tadi. Oke, bakat ya. Nah, masih ingat pesan orang tua kita, Le, nak, situasi tidak baik-baik saja, ojo podo ngamuan, ojo gelek marahan. Masih ingat? Sing sopo gelek ngamuan, marahan biasane budal disian. Masih ingat ya? Budal teng pundi? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki Indonesia harapan hidupnya 65 tahun, tetapi wanita tembus 75 tahun. Di rumah ibu mertua saya ada gang hampir 1 kilo gitu, kanan kiri rondo kabeh gitu. Tapi ya tuwek-tuwek begitu ya 80 tahun. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena emosian, ngamuan, marahan melihat keadaan. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepat mati. Karena itu kalau ngomel sama suami, jangan dihabis-habiskan hari ini, to be continue for tomorrow. Dilanjutkan besok supaya Bapak umurnya rata. Oke, kalau boleh judul ini, saya seringkas, iman, harga diri, dan harta. Izin, ini request khusus dari Pak Dr. Farid. Tadi pagi saya tes water, tes air, saya sampaikan waktu di Suara Surabaya, renungan fajar yang jam 5 sampai 5.15, tadi pagi keluar suara saya. Kok responnya cukup bagus sekali tanggapannya ya. Mudah-mudahan saya ulang di sini lebih detail, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jariahnya Pak Farid juga nanti ya. Baik, bahagia itu spiritual. Berulang saya sampaikan. Ya. Banyak orang salah membedakan kebahagiaan dengan kesenangan. Ya tadi, ya. Padahal bahagiaan itu spiritual, tetapi kesenangan itu sifatnya material. Oke? Maka, lalu kalau mau selamat, carilah olehmu rumah akhirat. Sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Orang cerdas, kata Nabi, ad-dhakiyu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas spiritual adalah yang ngrekso. You know ngrekso? Ngrekso niku napa nggih? Napa? Menjaga, betul ya, menjaga nafsu diri dan amal perbuatannya, lagi-lagi siapa yang terbaik amalnya tadi, ya, ngrekso diri amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati. Oke, ini makna cerdas spiritual yang mengantarkan kebahagiaan, kesejahteraan yang sebenarnya. Baik, iman. Kematangan spiritual ini bukan doktrin atau yang mengantarkan bahagia, bukan doktrin atau dogma, tetapi ini scientific. Pernah saya sampaikan,
Tak ingat lagi, perhatikan. Dr. David Hawkins dalam disertasi PhD-nya di Amerika membuat penelitian tentang kekuatan atau energi di God spot. Orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding dengan orang yang jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah energinya 10 pangkat 700 sampai 1000. Masih ingat? Orang yang jauh dari Allah hanya 10 pangkat 50. Masih ingat kurva pangkat adik-adik? Halo? Eksponensial atau logaritmis. Masih ingat? Kok gitu ada biar gak iso lagi lali ya ternyata. Yang naiknya bengkung gitu, seret, ya bukan naik pelan-pelan. Artinya orang yang dekat dengan Allah, perhatikan, punya energi yang powerful, sedemikian rupa sehingga masalah besar terasa kecil, masalah kecil seolah tidak ada masalah sama sekali. Anda punya masalah, Allah punya solusi. Anda punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah Anda, Asmaul Husna jauh kebesarannya melampaui masalah-masalah kita. Sepakat? Orang yang demikian ini dijanjikan oleh Allah, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah dalam yang spiritual sebenarnya tadi diberikan apa? Jalan keluar dari diberikan dari segala persoalannya dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Bukan nggak ada masalah, tetapi jalan keluar dari berbagai masalah kehidupannya. Oke, saya persingkat lagi. Perhatikan tabel emosi, suasana kebatinan orang yang dekat dengan Allah ini. Oke, ini ilmiah, ini disertasi doktor. Oke, nah ditulis diterjemahkan the power versus force ini. Oke. Orang yang dekat dengan Allah bahagia luar biasa, tak terlukiskan, gitu ya. Dia tenang, hening, bukan nggak ada masalah, sama, ya. Semua masalah, semua kita punya masalah. Nanti lain waktu kita kupas lagi. Nah, rasa hormat yang mendalam, mengerti, memaafkan, optimis, penuh harap, anti sambat, mengeluh. Orangnya cool, ya. Ini emosi orang yang dekat dengan Allah. Bandingkan orang yang jauh dari Allah. Lalu, perhatikan. Orang yang jauh dari Allah, emosinya adalah putus asa. Nggak ada harapan lagi, hopeless. Menyesali sesuatu yang telah terjadi. Orangnya agak overthinking. Ya. Ketika gagal begitu, menyalahkan semuanya termasuk dirinya. Sehingga seolah-olah kegagalan ini akibat dirinya. Lalu tidak segera move on. Ada yang begitu? Ini karena tidak punya Allah. Jauh dari Allah. Khawatir, hasrat, benci, dengki, menghina, SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada begitu? Kalau orang punya karakter seperti ini, sehebat apapun dia, sekaya apapun simpenannya, nggak pernah bisa bahagia. Febri yang punya simpenan 74 kilo, ya, dan kemudian setengah miliar, ya, kira-kira hari ini bahagia atau sengsara, gitu ya. Anaknya sudah malu, betul ya, keluarganya apalagi. Meskipun di balik berita, sebetulnya Febri ini orangnya Prabowo untuk membersihkan ya mafia mafia apa oligarki itu. Tetapi giliran dia sendiri menyimpan sekian banyaknya ya dan tidak mengaku ini titipan ya. Saya jangan-jangan semen apa rumah sakit Semen Gresik punya titipan di situ juga. Jangan-jangan ya, punyanya titipan-titipan ya orang jadi tidak lagi percaya. Betul? Saya ulang. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, enggak pernah bisa bahagia. Karena iri, dengki, benci. Mobilnya premium, rumahnya mewah. Oke. Karena iri dengki, tetangga bangun rumah adem panas sawah itu.
tetangga beli mobil pingsan dia. Karena iri, dengki, benci. Sudah kaya, sudah apalagi prestasinya bintang 3, mau bintang 4, apalagi semuanya ada di tangannya, ya, tetapi kembali tidak bahagia. Karena bukan itu yang disebut dengan kebahagiaan. Sepakat? Nah, untuk bisa sampai kepada titik ini, maka perhatikan, yuk kita kembali kepada big picture, bola besar, memahami iman, harga diri, dan ketiga adalah harta. Oke, Bapak Ibu, ada nikmat dasar manusia, tiga nikmat pokok manusia. Yang tertinggi adalah nikmat iman atau spiritual tadi. Yang kedua adalah nikmat kemerdekaan, jiwa yang merdeka, harga diri, dan macam-macam. Yang ketiga adalah nikmat kehidupan atau harta. Oke, nikmat harta, kehidupan itu nikmat yang paling rendah derajatnya. Kenapa paling rendah? Karena semua makhluk hidup mendapatkannya. Tumbuhan hidup, apalagi ya binatang hidup. Anda diberi harta hidup, nikmat kehidupan. Oke. Yang di atas itu lebih tinggi derajatnya adalah nikmat kemerdekaan. Tidak semua orang mendapatkan nikmat kemerdekaan. Siapa yang belum merdeka? Halo? Palestina, betul? Mungkin negara-negara kawasan yang lain, betul? Ya, Indonesia alhamdulillah punya nikmat kemerdekaan. Dan yang tertinggi derajatnya adalah nikmat iman. Dari 7 miliar penduduk bumi, hanya sebagian kecil yang mendapatkan nikmat iman itu. Kalau enggak salah berapa? 1,7 atau 1,6 umat Islam itu. Berapa? 2M ya. Dulu 1,7, mungkin sekarang sudah mendekati hampir 2M. Hanya sepertiga, enggak lebih ya, yang mendapatkan nikmat iman. Alhamdulillah termasuk kita semuanya. Oke. Posisi harga diri adalah ini. Oke. Islam memposisikan harga diri dan kehidupan sebagai hal yang wajib dilindungi dan dimanfaatkan sebagai implementasi nikmat iman, dan kewajiban beragama adalah menjaga semua itu dalam konteks aktualisasi iman. Oke, lalu bagaimana ketika ketiganya bertemu, iman, harga diri, dan harta? Oke. Maka yang kita lakukan adalah karena nikmat iman tertinggi, maka orang yang memanfaatkan harta, bahkan mengorbankan harga diri untuk iman, ya, disebut orang-orang yang mati syahid. Pernah dengar apa sahabat Badar ya, itu dijamin masuk surga. Kenapa kira-kira? Mengorbankan nyawa, harga dirinya untuk nikmat iman. Betul? Orang yang mengorbankan harta untuk harga diri agar menjadi manusia merdeka, berakal, disebut pahlawan. Betul? Para pahlawan kita, entah di Surabaya tahun 48 atau 45, mengorbankan harta dan kehidupannya untuk merebut kemerdekaan. Disebut pahlawan. Sepakat? Sebaliknya, orang yang mengorbankan iman, oke, untuk harta, mengorbankan iman untuk dunia, disebut orang-orang yang murtad. Masih ingat ada orang menjual iman ditukar dengan supermi, ada? Ya, dijual ditukar dengan cinta, ada? Ya, pindah agama gara-gara cinta. Begitu? Menjual apapun keimanan untuk kehidupan disebut murtad. Pun pula orang-orang yang menjual harga diri kemerdekaan untuk
untuk korupsi, untuk harta disebut sebagai pengkhianat. Lihat ya. Jadi diberi kewenangan, kemerdekaan, bahkan mungkin iman, tetapi dikorbankan untuk apa? Harta, untuk dunia. Maka disebut sebagai pengkhianat. Bapak Ibu, oleh karena itu maka hidup sederhana nan terhormat, lebih hidup sederhana namun harga diri terhormat daripada kaya, flexing, ya, pamer, hasil korupsi atau meminta-minta yang menjatuhkan martabat kita. Tagline-nya adalah kaya terhormat, kalaupun miskin bermartabat. Kemuliaan harga diri dan keberkahan harta kita. Ibu, Bapak yang kami hormati, ini tidak mudah. Mohon izin saya menjelaskan lebih detail lagi. Lalu bagaimana mensikapi harta yang Al-Quran mengingatkan dunia itu lahwun walaibun. Main-main dan penuh dengan tipu daya. Kelihatannya membahagiakan, ternyata banyak terjebak dan akhirnya menyengsarakan. Betul? Nah, Ibu, Bapak, status harta, perhatikan, harta itu alat bukan tujuan. Harta titipan dan amanah dari Allah, bukan milik mutlak manusia. Karena itu letakkan di tempatnya. Jadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah olehmu rumah akhirat, sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Ibu, kalau boleh saya prosentasekan, kira-kira akhirat itu berapa persen, dunia itu berapa persen kira-kira? Halo? Berapa? 70-30? 80-20? Konco Dewi berapa enaknya? Ha? 80-20? Oke, harusnya akhirat 80, dunia 20. Sepakat ya? Praktek senyatanya bagaimana? Terbalik, betul? Kita habis-habisan mengejar harta dunia, akhirat nek kober, nek eling. Ya. Banyak mohon maaf ketika seseorang karirnya melejit, sholatnya pun kedodoran. Ketika ditegur sama istrinya, sama anaknya, lupa kok gak sholat malah nyanyi. Iya, subuh kesiangan, repotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisak ketiduran katanya. Gitu. Judul lagunya Kakean Alasan. Gitu. Kenapa mengejar harta lupa iman? Mengejar harta lupa harga dirinya di hadapan Allah dan keluarganya. Oke. Oleh karena itu maka yuk apalagi yang cukup senior, saya pernah sharing ke Pak Dokter juga nggih tentang titik balik buku saku kecil, sama nggih, buku saku kecil tentang titik balik. Pernah? Kalau belum saya ya, belum. Titik balik itu kapan datang hidayah Allah. Rasulullah titik balik di usia 40 tahun, ya. Pada usia itu Rasul meninggalkan hiruk pikuk duniawi kalau sudah pernah kaya raya, betul ya? Untuk apa? Orientasi ukhrawi dunia ditinggalkan. Nah, semakin mudah kita menemukan titik balik menuju akhirat mayoritas, dunia harta minoritas, semakin selamat dunia. Rasulullah 40 tahun, syukur jenengan bisa 50 tahun, nek kebacut wis 60 tahun enggak balik-balik. Nomor kali tambah nomen umurnya wis 63. Itu angel menemukan ya
akhirat nanti. Oke, nanti lain waktu saya ceritakan. Nah, apa maksudnya titik balik? Kalau kemarin atau hari ini waktu muda, dunia segalanya, akhirat kalau ingat dan kalau tidak lupa, maka yuk dibalik. Kita kerja, kita ibadah, kita untuk keluarga, ukhrawi arahnya, yuk dunia kita kan orientasinya tinggal 30 saja. Oke. Dan demikian maka perbaikan ubudiyah kita, sisa umur ini yuk kita maksimalkan intensifikasi umur. Usia tinggal tidak seberapa, tetapi kita mempunyai karya-karya amal yang signifikan, yang jariahnya besar untuk nempuhi, nutupi belang bunteng amal kita itu masih mudah. Sepakat? Itu yang disebut titik balik tadi. Berikutnya, fungsi utama, harta itu sebagai wasilah, sarana untuk ibadah, untuk zakat, sedekah, untuk haji, dan menafkahi keluarga. Kok kesannya harta ini agak sinis di mata Islam? Apakah umat Islam nggak boleh kaya? Apakah umat Islam tidak boleh mati-mati, tanpa mati-matian, ngotot serius mencari harta? Halo, boleh nggak kira-kira? Halo, boleh. Bukan hanya boleh, tetapi wajib kaya. Sebab untuk bisa infak, sedekah, zakat, menguasai kepemimpinan, kemudian juga untuk bisa berbagi wajib kaya. Tetapi kaya yang islami, jangan kadunyan. You know kedunyan? Tahu kedunyan? Bisa nggih? Kedunyan begini. Kaya yang islami itu harta diletakkan di tangan, diterima dengan tangan, kalau pergi dilepas dengan tangan. Cirinya kalau terima harta alhamdulillah, kalau hartanya pergi innalillah, selesai masalah. Wajahnya selalu sumringah, ceria, senyum, orang mecutu teh koyok bemo ngoten gitu. Bedanya dengan kedonyan adalah harta dimasukkan ke hati, oke. Kalau diterima dengan hati, kalau pergi dilepas dengan hati. Cirinya kalau terima harta senengnya ndak karu-karuan, hura-hura, pesta gitu. Kalau hartanya pergi, susahnya ndak ketulungan. Ada yang jabatannya hilang lalu post power syndrome. Ada? Halo, ada? Banyak. Teman saya direktur Ciwi, orang Sugihopo, Pak Anu ya, Ciwi Kimia, ya, itu Muslim, Chinese Muslim begitu. 2 tahun setelah pensiun itu dia sewa apartemen. Untuk apa? Pagi-pagi biasa ngantor, meskipun pensiun bingung neng omah laupo gitu ya. Akhirnya dia berangkat tidak ke kantor, los pensiun gitu. Berangkat ke apartemen, tengok-tengok teko sore, engko mulih meneh jam 4 sore. Ben ketok ngantor. Setahun, 2 tahun, kadang-kadang nek kesel ya ke gym di lantai olahraga, renang di situ, mulai sore gitu. 2 tahun, terus no 5 tahun lah remek awak mboten gitu itu. Batinnya yang saya menemui 7 dari 9 orang Telkom di pensiun pun gak siap. Tahu ya? Kenapa? Ada yang sampai nggak mau Jumatan di rumah kampungnya, Mbak Tawang. Ya, dia Jumatan masih di kantor Telkom yang di Bandung tadi. Oke, ditegur, bukan ditegur, ditanya loh Pak, sudah pensiun sudah, loh kok masih Jumatan di sini? Iya, saya malu Jumatan di kampung. Loh apa malu? Ditakoi nanti pensiunan. Jawab pensiunan itu ada yang begitu? Banyak. Harta pensiunan Telkom ya lumayan, betul? Hartanya ada, duitnya ada, rumahnya ada, halo, tidak ada status saja, itu orang sudah kelimpungan. Kira-kira kenapa?
Halo, kira-kira kenapa? Halo, kenapa sulit melepas jabatan? Karena harta jabatannya sudah mancep di hati. Oke, hati-hati. Kenapa enggak boleh di hati hanya ada Allah? Ini penting. Zikir yang paling afdalu zikri, tahu? La ilaha illallah. Tahu artinya? Menafikan ilah-ilah. Ilah-ilah itu bisa harta, tahta, wanita, Honda, Toyota, Vespa, kira-kira ya. Menafikan kecuali hanya Allah yang berhak mengisi hati kita. Ketika harta dunia masuk hati kita, maka Allah menyingkir dari hari kita. Allah tak hendak dipersekutukan dengan apapun dan siapapun. Oke? Kalau mobil, harta, pangkat, jabatan tadi masuk ke hati, maka Allah lepas diri ya dari diri kita. Nah, orang-orang yang sudah lepas diri dari perlindungan Allah, hartanya masuk ke hati, cintanya bukan kepada Allah, tapi cintanya kepada harta dan dunia, maka Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'sun min kulli khati'atin. Cinta dunia itu induk dari semua kejahatan. Induk dari semua kejahatan. Jadi kalaupun dia menjadi pemimpin, pejabat, bukan lagi kata orang Solo, kata Jogja, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Bukan lagi seperti itu, tapi berubah menjadi ing ngarso ngumbar angkoro, ing madya numpuk bondo, tut uri melu nampani. Terkadang melu menutupi, melu ngrogoti. Induk semacam. Kalau sudah dalam bentuk mafia, maka mohon maaf. Halo, pemimpin yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang bohong tadi, memaksa orang lain untuk ikut, halo, untuk ikut berbohong. Betul? Rektor dipaksa untuk ikut bohong. Betul. Anak buah staf ikut bohong. Induk semua kejahatan. Oke, kalau istilah Surabayanya itu rodok kasar, bal gedubal, mbuh ra ngerti hak, ra ngerti batal, mbuh haram, mbuh halal, mbuh kodok, mbuh kadal, neng masjid gak ono sepatu yang nggawa sandal, pemborong gak ono kayu, watu yo doyan aspal, semua diun. Jadi induk dari semua kejahatan adalah hubbud dunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kembali letakkan harta itu di tempatnya. Jangan dimanjakan, dibiasakan seolah-olah harga diri kita itu tinggi, naik karena kekayaan, karena penampilan, karena kacamata kita, karena perhiasan kita, karena harta apapun yang kita miliki. Jangan dibiasakan, dilatih seolah-olah harga diri kita itu tinggi, naik ketika kita bisa tampil, ya, apa? Seolah-olah di Jakarta, di Singapura, ya, foto di depan apa itu? Menara apa? Eiffel itu. Padahal tidak di Perancis tetapi yang Medion gitu. Medion kan ada 7 negara tanpa visa. Ya, seolah-olah di Ka'bah ternyata neng Medion meneh gitu ya. Itu jangan dibiasakan ya. Seolah-olah nilai kita, harga diri kita itu hebat karena kekayaan, karena penampilan, karena apa? Ya tadi foto kita posisi di mana, prestasi kita seperti apa. Be yourself.
jadilah dirimu sendiri, ya. Tidak harus harga diri ini diekualkan, ya, disetarakan dengan perhiasan kita, kekayaan kita, penampilan kita, keberadaan kita, ataupun keilmuan kita. Be yourself. Kalau seperti itu Bapak Ibu, nanti jadi apapun Anda akan mudah sekali. Kalau tiba-tiba Anda pensiun juga mudah, tiba-tiba Anda harus pensiun dini juga diberikan tetap kebahagiaan, keringanan. Sepakat? Halo? Oke. Sebelum ke sini, mohon izin saya cerita pengalaman pribadi. Orang yang, ya, orang yang tidak siap melepas harta dunia, maka cirinya adalah dia galau, post power syndrome, ya, atau kalau kehilangan dunia harta, sedihnya tidak karu-karuan. Ketika Anda diuji Allah dengan kehilangan harta, entah ditipu orang, entah karena penyakit, entah karena keluarga, anak, suami masuk rumah sakit, Anda sedihnya tidak karu-karuan, hati-hati. Itu pertanda bahwa harta dunia sudah mulai masuk ke hati. Sebaliknya, jika diuji oleh Allah, inabluwakum ayyukum ahsanu amala. Entah kehilangan harta, ditipu orang, barang berhargamu dicuri orang, atau kehilangan istri suami, atau bahkan mungkin kehilangan jabatan, ya, Anda sedih, tetapi sekadarnya saja. Maka itu pertanda bahwa harta dunia belum sampai merasuki harta kita. Sepakat? Kita temenan ngono. Ih, cemen ta sedikit kisah. Bapak Ibu, saya mengalami pensiun, orang lain pensiun sekali, saya pensiun 4 kali di usia 51 tahun. Cerita ini bagaimana saya harus dengan berat melepas jabatan harta dunia. Oke? Tidak mudah, tetapi saya punya cara, saya paksa agar bisa. Orang lain masih karirnya melejit, saya pensiun di usia 51 tahun dari 4 jabatan. Direktur Utama Tembrina, Direktur Utama Adi Prima Pabrik Kertas, Direktur Utama JP Book Industri Buku, Komisaris Utama Power Plant 30 Mega, dan Komisaris beberapa Bogor Pos Media Massa dan Indo Pos. Bisa dibayangkan? Ya, jatuhnya kayak apa? Hampir hampir 16 tahun menjadi direktur. Bisa dibayangkan? Fasilitas gitu. Mobil mau minta apa, supir minta apa, pergi kemana, keliling dunia sudah saya lakoni. Mendadak harus pensiun semuanya. Melepas harta, jabatan, dan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Kira-kira angel apa angel tenan ya. Lalu apa yang saya kerjakan? Hasilnya sebelum saya cerita, banyak orang yang kemudian merespon saya. Saya diundang ke beberapa pejabat senior di Geraha Pena, pikulaan ilmu. Misbah, kamu kok pensiun dalam waktu 1 bulan, kembali ke Jawa Pos Geraha Pena dengan wajah yang berseri-seri, tidak tampak kesedihan sama sekali. Gitu. Gak ngerti, nek loroku wis tak entekne seminggu 2 minggu kebongkur. Lalu bagaimana? Saya harus memaksa diri melepas harta dunia, jangan sampai gandoli hati saya. Apa yang saya lakukan Ibu? Tidak mudah. Pensiun hari ini, besok supir saya lepas. Mas, bukan saya nggak kuat gaji sampean, tapi saya pengen jadi orang biasa
tanpa status jabatan. Bu, saya cuci 3 mobil pagi itu sendiri. Mungkin tonggo teparo ngerasane, Pak Huda rada stres kira-kira itu ya. Kok tiba-tiba cuci mobil sendiri. Oke, berhasil. Kedua, karena nggak punya sopir, kemana-mana nyopir sendiri. Sowan ibu di Rembang, Mik, ayo paruan gak ono sopir, ya. Istri nyopir sampai Babat karena ada marka jalan. Setelah Babat saya nyopir sampai Rembang gantian. PP juga begitu, ya. Ketika agak jauh Idul Adha ke Solo, saya tidak lagi pakai mobil, belum ada tol waktu itu, saya nyetop bis. Gitu. 16 tahun nggak pernah naik bis, Bu. Ini nyegat bis, gak mandek-mandek, Mbak Tawa. Panas-panas gak mandek-mandek. Ini direktur utama numpak bis. Gitu. Dapat bis naik di bagian belakang. Karena penuh waktu Idul Adha saya berdiri. Berdiri begitu, di sini sengkrang, sengkring. Direktur utama numpak bis ngadeg bisa ya Allah gitu ya. Sakit, tetapi segera saya harus sakit melepas harta dunia. Oke, sakit betul ya. Kemudian ada penumpang turun, saya duduk sebentar. Ada penumpang naik ibu-ibu, sepuh begitu, saya serikat duduk, saya berdiri lagi. Sampai Solo, dulu di Solo, rebutan yang jemput saya. Hari itu satu pun nggak ada yang nawari jemput saya. Dan sudah saya duga, saya siapkan hati, tetapi tetap sakit juga. Ya, terpaksa cari naik bentor. Tahu bentor? Becak motor. Ternyata pantat saya dan istri nggak cukup satu bentor berdua, sudah membengkak semuanya gitu ya. Oke, sampai di situ saya ulah terus, nggak sampai 2 minggu sakit krek, tapi saya berhasil jadi orang biasa. Ya, ketika kembali berkunjung ke Karah, ke Geraha Pena, wajah saya sudah berseri-seri, tidak tampak kesedihan mendalam yang berarti. Oke, nyupir sendiri, jadi orang biasa, naik bis, saya paksa supaya segera mampu melepas harta dunia. Yang berikutnya, ternyata satu yang belum tidak mudah untuk melepas. Apa? 15 tahun saya dilayani. Betul. Bagaimana cara menjadi manusia biasa yang melayani. Kira-kira angel no produk angel nih. Bayangkan kemana-mana, Pak tak antar, tak jemput, Pak mau kemana, naik tek langsung set sampai tempat ya. Sopir saya itu wajib ngebut ya, 180, gitu, 190 gitu ya. Lumajang Surabaya berapa? Anda 3 jam kan? Saya Lumajang Surabaya Madiun Ponorogo 3,5 jam. Bisa bayangkan? Itu sopir saya standarnya seperti itu. Jadi mantap. Oke. Nah, artinya saya selalu dilayani. Menjadi pribadi yang melayani itu ternyata tidak mudah. Betul. Karena terlalu lama, 16 tahun jadi big boss lah, jadi dirut kira-kira begitu. Oke. Apa yang saya kerjakan nggak bisa diceramahkan. Saya sendiri penceramah, nggak bisa menceramahi sendiri untuk melayani. Terus seperti mantap dilayani. Lalu saya latih, saya gembleng diri saya sendiri Ibu untuk menjadi pelayan. Apa? Saya daftar menjadi TL. Tahu TL? TL itu apa? Tour leader, betul. Tour leader, tetapi bukan tour wisata, tour leader umroh. Oke, saya melayani tamu Allah. Nek diseneni, rodok gak patek pegel, mergo melayani tamu Allah. Namanya membo-membo. You know membo-membo? Napa oke? Membo-membo itu apa? Menyamar GTL ya, bagi Oke, saya daftar lolos. Membawa 2B90 jamaah umroh. Mestinya TL-nya 2. Satu yang memang pengalaman, guru dari di Quran di Al-Falah, satunya saya. Qadarullah yang mentor asli ini, yang TL asli ini nggak bisa berangkat. Gara-gara
baru diangkat pegawai negeri belum bisa cuti. Nggak bisa diganti dengan cepat, akibatnya saya yang menyamar jadi TL itu jadi TL beneran. Dan melayani 2 bis, Pak. Masya Allah. 90 orang. Padahal 1 bis, 1 TL standarnya. Itu baru betul-betul merasakan bagaimana melayani orang gitu. 90 banyak sepuh-sepuh begitu ya. Di Juanda saya datang dari jalan di depan, yang belakang hilang gitu. Saya yang di belakang sing ngarep keblasuk jalannya. Lah kan 90 banyak. Gak mudah kan? Apalagi ibu-ibu sepuh-sepuh yang nggak ngerti Banda, betul? Sampai di Mekah, sampai di Madinah langsung, waktu Madinah jam 11 malam, oke? Langsung diterima oleh ground service ya, oleh sana. Tak cek, jumlah jamaah utuh, genep, kopernya juga sesuai dengan jumlah jamaah. Alhamdulillah, aman, selesai. Oke? Kemudian masuk ke kamar, Bu, silahkan masuk kamar semua, nanti koper diantarkan ke kamar masing-masing. Saya juga lega, banyak yang bantu. Saya baru duduk di kamar saya, tek begitu ditelepon, karena yang tahu telepon saya, telepon yang lain belum banyak yang tahu. Pak udah, koper saya nggak ada. Duh, direktur utama kon golek koper nih ngapok kon aku ngono. 12 pagi Pak Farid, kau lagi koper itu ketemu ternyata di depan rumahnya anak, kamar anaknya. Baru duduk lagi, bengok lagi, Pak udah koper saya juga hilang. Kapok kon, golek koper terus begitu. Bagaimana liku-liku melayani 90 orang. Mau pulang baru ada yang bisik-bisik. Pak udah kan mantan direktur utama. Kenapa kok jadi TL gitu ya? Baru saya ngaku, iya Pak, saya pengen menggembleng diri untuk jadi pelayan supaya tidak dilayani saja. Lolos Pak, pun rodok ngeluh gitu. Maksud saya cerita ini tidak mudah. Teorinya kita aneh, gampang. Melepas harta tahta dari diri kita, tetapi saya sampai di situ. Ya, latih diri. Satu yang saya belum mampu, Pak Dokter Tawang, apa? Saya masih merasa, ya mungkin karena Ustadz ya, masih merasa orang yang dipentingkan. Bukan orang yang mementingkan orang lain. Jadi kalau ketemu orang, kenalan tung 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 gitu, pergi saya pasti lupa minta nomor mereka. Ya, mestinya saya kan jadi ya bagian minta nomor Pak gitu ya. Tapi karena terbiasa menjadi sosok penting, sekarang menjadi masih ustadz, sosok penting, seolah-olah mereka yang butuh saya. Padahal mestinya tidak begitu. Hidup itu saling membutuhkan. Setiap orang penting. Sepakat? Kalau ada orang yang sombong angkuh, gak kenal karo tonggone, gak pernah serawung dengan teman-temannya, itu kok aneh, kok nek arep mati budal dewe, kira-kira begitu ya. Jadi, nah itu cerita panjang Ibu, Bapak. Kembali teori melepas harta tahta itu mudah, praktek yang saya alami tidak mudah. Maka ketika mengisi pensiunan, training purna tugas. Saya nggak kaget kalau ada survei di Kompas mengatakan 8 dari 9 orang pensiun tidak siap menghadapi pensiun. Karena memang seperti itu faktanya. Saya sendiri harus tanda petik berusaha untuk menjadi orang biasa dan sampai ini masih ada tersisa yang belum tuntas terselesaikan. Oke, baik, waktunya habis. So, ini lain waktu nanti ada fenomena. Hari ini kita lihat bagaimana fenomena pemimpin mengorbankan harga diri untuk hartanya. Oke? Oke, saya kira
agar kita tidak ghibah, tidak fitnah dan mencela orang lain, maka setiap Anda bertanggung jawab atas kepemimpinan Anda. Yang terjadi sekarang hari ini pemimpin tanpa kehormatan, ya, tanpa ifah. Yang tadi saya sebutkan akan berdampak pada distrust society yang akan menyulitkan semua giat sosial ekonomi di sebuah bangsa. Alih-alih diajak urunan, diajak sumbangan, hari ini dimintai data sensus saja, sulitnya minta ampun karena distrust society. Masyarakat yang saling curiga. Kalau boleh ngomong no, kamu apa nah iki? Oh, gitu-gitu kan. Kalau boleh ngomong ya. Kami karena di sana tidak ada penyelesaian yang berarti. Kesimpulannya, ya, harga diri adalah kemuliaan jiwa. Harta adalah fasilitas sepanjang kehidupan. Cari harta secara halal agar kehormatanmu sebagai pemimpin tetap terjaga. Kemuliaan harga diri dan keberkahan harta dunia. Baik, 1 jam saya bicara. Ada pertanyaan? Masih ada waktu sedikit? Monggo kalau ada. Ada? Nggak ada. Monggo. Ada. Kalau nggak ada sebuah doa. Jenengan Yun Sewu pernah baca doa enggak? Doa itu dari Abu Bakar tetapi diaminkan oleh Rasulullah dan seolah-olah menjadi doa ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa khusus agar harta itu di tangan tidak masuk ke hati. Oke. Nanti kalau tidak kunjung bisa saya tuliskan, nanti saya kirim ke Pak Dokter biar di-share ke seluruh jamaah. Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wala taj'alna fi kulubina. Pernah dengar ya? Sederhana artinya, Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wala taj'al dunyana fi kulubina. Ya Allah, jadikanlah duniaku, ya, termasuk harta, ya, jabatan, tahta, keluarga di tanganku, ya, jangan sampai masuk ke hatiku. Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wa la taj'alna fi qulubina. Enteng ya? Nanti saya tuliskan. Lalu kalau biasanya saya tambahi berikutnya adalah Yasir ya Allah, yasir wala tu'asir. Mudahkanlah urusan dunia kami, jangan engkau persulit. Yasir umurona, ya, mudahkanlah urusan manajemen pengembangan rumah sakit ini, ya. Yasir rizekina, mudahkanlah rezeki kami. Yasir alihatina wadurriyatina, mudahkanlah dalam ngomong anak cucu keluarga kami, ya. Yasir apalagi monggo sesuai dengan permintaan masing-masing. Jadi karena sulit maka kita diperintahkan Rasulullah untuk berdoa. Nek gampang ya, ya. Karena sulit, hati ini punya Allah, betul? Maka kita berdoa, ya Allah, lindungilah hati ini dari gaya hidup yang kedunyan. Kira-kira begitulah, nggih? Sudah hafal? Belum? Nanti ditulis saja nggih. Pendek kok. Nek di rotok dia ini Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wala taj'alna fi qulubina. Ya Allah, jadikan duniaku tetap di tangan. Terima, alhamdulillah, pergi innalillah, selesai masalah. Wajahnya selalu sumringah. Ya, jangan masuk ke hati yang akan membebani hati jiwa kita. Enggak betul. Siap? Oke, nanti saya tuliskan saja, saya kirim ke Pak Farid akan di-share kepada yang lain. Bapak Ibu, ada kurang lebih yang mohon dimaafkan.
Insya Allah nanti kajian lain waktu kita sambung yang mudah-mudahan manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Insinyur Al Mukarram Insinyur Haji Misbahul Huda yang telah memberikan tausiahnya pada hari ini. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.